Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Fahira dengan NPM 221063112143 dari kelas 4I Manajemen Pendidikan Islam dengan tugas mata kuliah Final Project Literasi Digital. Dan topik yang akan dibahas mengenai yang pertama, literasi digital dalam ilmu manajemen pendidikan Islam, membahas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, cara mempelajari literasi digital bagi mahasiswa MPI. Dan yang ketiga, manfaat dari pemahaman literasi digital dalam ilmu MPI. Dan yang terakhir, tujuan memahami literasi digital dalam ilmu MPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital dalam ilmu manajemen pendidikan. Itu membahas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, bisa disebut dengan TIK, dalam konteks pendidikan Islam. Ini termasuk kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan dan berkolaborasi dengan informasi secara efektif dan aman dalam lingkungan digital. Materi ini mencakup topik seperti penggunaan media sosial dalam bentuk pendidikan Islam, strategi pengajaran online yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, perlindungan diri dan privasi data online, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan Islam. Selanjutnya, materi yaitu langkah-langkah yang dapat diikuti oleh mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pahami konsep dasar literasi digital, yaitu mulailah dengan memahami konsep dasar literasi digital, termasuk definisi, pentingnya dan tujuannya dalam konteks pendidikan Islam. Jadi kita dapat membaca artikel, buku atau sumber daya online yang membahas topik ini. Dan yang kedua, ikuti kursus atau pelatihan, yaitu cari kursus online atau pelatihan dalam literasi digital yang sesuai dengan pendidikan Islam. Ada banyak platform pembelajaran online yang menawarkan kursus-kursus tentang literasi digital dengan fokus pada konten Islam. Pastikan untuk memilih kursus yang sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, gabung dengan kelas atau komunitas. Banyak universitas atau lembaga pendidikan Islam menyelenggarakan kelas atau kelompok studi tentang literasi digital. Bergabunglah dengan kelompok ini untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan belajar dari sesama mahasiswa. Dan yang keempat, eksplorasi sumber daya online. Memanfaatkan sumber daya online seperti video tutorial, artikel blog, webinar, dan forum diskusi yang membahas topik literasi digital dalam konteks pendidikan Islam. Dan yang kelima, yaitu praktikan pengetahuan. Cobalah mempelajari dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pendidikan. Cobalah untuk menggunakan teknologi secara bijaksana dan etis dalam kegiatan akademis kita, seperti melakukan penelitian online, berkomunikasi dengan dosen dan teman sekelas melalui platform digital, dan memanfaatkan aplikasi atau pendidikan atau perangkat lunak pendidikan. Dan yang keenam, terlibat dalam diskusi dan refleksi. Itu kita diskusi ide-ide dan pengalaman kita tentang literasi digital dengan teman sekelas, dosen, atau anggota komunitas online. Dan yang terakhir, ketujuh, perbarui pengetahuan kita secara berkala. Dunia digital terus berkembang, jadi pastikan untuk terus memperbarui pengetahuan keterampilan kita dalam literasi digital. Tetaplah terbuka untuk mempelajari hal-hal baru dan mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi dan pendidikan Islam. Kita membahas manfaat, yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan berbasis teknologi. Yaitu peserta didik akan mengembangkan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk sukses dalam dunia modern yang semakin terhubung secara digital. Dan yang kedua, pembelajaran yang lebih menarik.
yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat membuat materi pendidikan Islam menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang ketiga, akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, yaitu literasi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan Islam, termasuk buku elektronik, video pembelajaran, dan sumber daya online lainnya. Dan yang keempat, kemampuan berkolaborasi. Peserta didik dapat belajar untuk berkolaborasi secara online dengan sesama peserta didik dan mengajar dalam lingkungan pendidikan Islam, memfasilitasi pertukaran ide dan pembelajaran kolektif. Dan yang kelima yaitu pengembangan identitas muslim yang positif, yaitu literasi digital dalam konteks pendidikan Islam dapat membantu peserta didik membangun identitas muslim yang positif dan kuat dalam lingkungan digital dengan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dan yang keenam, peningkatan efisiensi administrasi. Jadi bagi para pemimpin pendidikan Islam, literasi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi melalui penggunaan sistem manajemen pembelajaran online, pelaporan elektronik, dan komunikasi digital. Dan yang terakhir, perlindungan diri dan privasi online. Peserta didik akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dan menjaga privasi mereka dalam menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang etika online. Berikut materi terakhir yaitu tentang tujuan literasi digital dalam ilmu manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam konteks pendidikan Islam. Dan yang kedua, mengajarkan keterampilan dan kemampuan menggunakan teknologi secara efektif dan aman dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, membantu peserta didik memahami nilai-nilai Islam dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital lainnya. Dan yang keempat, memfasilitasi pengembangan strategi pengajaran online yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dan yang kelima, mengedukasi tentang pentingnya perlindungan diri dan privasi data online dalam konteks agama Islam. Dan yang terakhir, mendukung peningkatan efisiensi administrasi pendidikan Islam melalui pemanfaatan teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.